Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 2022A, ingin mempresentasikan materi mengenai Artificial Intelligence atau AI dalam kesehatan. Untuk selanjutnya ada anggota kelompok, yang pertama ada Bella Bina Solehah, Jumi Aulia, Linda Nurwahyuni, Salsabila Putri Balkis, dan Siti Nurlela. Untuk pokok pembahasannya sendiri, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada AI, yang ketiga ada pengertian AI, yang keempat ada manfaat dan kegunaan, yang kelima ada tren AI, yang keenam ada inovasi utama, yang ketujuh ada tantangan dan implementasi AI, yang kedelapan ada contoh AI, dan yang kesembilan ada kesimpulan. Untuk yang pertama ada latar belakang, penggunaan teknologi dalam kehidupan modern sangat penting, termasuk di bidang kesehatan. Aplikasi kesehatan seluler menjadi penghubung penting antara kesehatan dan teknologi dengan dampak positif seperti memudahkan akses layanan, mempercepat diagnosis, serta menyimpan data pasien dengan aman. Aplikasi utama dalam teknologi kesehatan adalah kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI, yang memungkinkan komputer belajar dari data dan mengambil keputusan tanpa intervensi manusia. Perkembangan AI dalam sistem informasi kesehatan sangat pesat, mengubah fungsi sistem dari sekedar penyimpanan data menjadi alat cerdas yang mampu memberikan rekomendasi dan membantu tugas. Untuk selanjutnya ada Artificial Intelligence yang akan disambung oleh Siti Nurlela. Oke, selanjutnya ada Artificial Intelligence, yaitu kata intelijensi itu berasal dari bahasa Latin yaitu intelligo, yang berarti saya paham. Secara umum, intelijensi merujuk pada kemampuan untuk memahami dan melakukan tindakan kecerdasan baik yang terjadi secara alami maupun buatan manusia, mencakup pada suatu yang dihasilkan oleh manusia, istilahnya kecerdasan buatan. Jadi, mengacu pada pengembangan sistem yang dapat meniru atau menampilkan kemampuan intelektual manusia melalui mesin atau komputer. Untuk menurut Huck dan Ken sendiri tahun 1996 mendefinisikan pada AI itu adalah bidang studi yang terkait dengan menangkap, memodelkan dan menyimpan kecerdasan manusia dalam sistem teknologi informasi. Tujuannya adalah agar sistem tersebut dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Next. Nah, untuk pengertian AI dalam kesehatan sendiri itu, AI dalam bidang kesehatan itu merujuk pada penerapan teknologi berbasis algoritma dan machine learning untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan kesehatan. AI digunakan untuk meningkatkan diagnosa medis, mempercepat penelitian biomedis, dan meningkatkan perawatan klinis. Selain itu, AI juga berperan dalam pengembangan obat, surveillance penyakit, serta respon terhadap wabah. Pengguna AI sendiri juga dapat memperluas akses layanan kesehatan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan memperbaiki pengelolaan sistem kesehatan menurut WHO tahun 2021. Next. Untuk manfaat sendiri dari kegunaan AI dalam kesehatan sendiri itu ada efisien operasional, kemudian ada peningkatan pengalaman pengguna, terus ada efisiensi diagnosa. Next. Dan ada pemantauan kesehatan dan pencegahan dan integrasi data kesehatan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda Nurwahyuni. Oke, baik, selanjutnya masuk ke tren AI atau Artificial Intelligence dalam kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardy pada tahun 2024 yang bertujuan melakukan analisis bibliometrik penggunaan teknologi AI dalam pemantauan kesehatan yang diterbitkan tahun 2020 sampai 2023 menggunakan VOS Viewer. Penulisan literatur diperoleh dari Scopus tanggal 12 Februari 2024 menggunakan kata kunci Artificial and Intelligence or Computational and Intelligence or Machine and Intelligence and Health and Monitoring. Pencarian awal ditemukan 4.380 artikel, jenis publikasi dibatasi pada review dan artikel terdapat 2.708, dan terakhir menggunakan bahasa Inggris terdapat 2.589 artikel. VOS dan analisis Scopus untuk menganalisis negara, institusi, penulis, citasi, jurnal terbanyak disitasi dan kata kunci. Penelitian medisin itu sebanyak 18,8%, merupakan area subjek terbanyak dengan jenis perangkat seperti telemedicine, mHealth, data science, dan integrasi AI, manfaat, dan aspek etika merupakan topik yang dibahas. Oke, next. Untuk inovasi utama AI dalam kesehatan, yang pertama ada peningkatan diagnosa medis, lalu ada clinical decisions support system atau CDSS, ada telemedicine dan pemantauan jarak jauh. Next. Inovasi yang lainnya juga ada personalisasi pengobatan atau precision medicine, ada optimasi proses administrasi dan manajemen rumah sakit, serta pengembangan obat baru. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Jumi Aulia. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi AI dalam kesehatan. Yang pertama ada kualitas data medis, yaitu adalah AI di sektor kesehatan sangat bergantung pada data medis yang akurat, tetapi data seringkali tidak lengkap, tidak terstruktur, atau mengandung bias. Yang kedua ada privasi dan keamanan data. Yang ketiga ada regulasi dan etika. Next. Selanjutnya yang keempat
ada ketimpangan infrastruktur teknologi, dan yang terakhir ada resistensi budaya. Selanjutnya adalah implementasi AI dalam kesehatan. Yang pertama ada penemuan dan pengembangan obat, yang kedua ada diagnosis penyakit, yang ketiga ada pengelolaan penyakit kronis. Next. Selanjutnya adalah konsultasi digital, perawatan klinis, serta diagnosis kesehatan mental. Next. Kemudian ini adalah contoh AI yang digunakan dalam bidang kesehatan. Yang pertama adalah untuk diagnosis penyakit melalui pencitraan medis. Yang kedua ada deteksi kondisi mental, yang dimana AI digunakan untuk mendeteksi gangguan mental seperti Autism Spectrum Disorder atau ASD melalui pelacakan mata, memungkinkan diagnosis dini dan intervensi yang lebih cepat. Selanjutnya ada pengembangan obat. Next. Lalu yang keempat ada manajemen diabetes, yang kelima ada peningkatan prosedur klinis dan penyaringan onkologi, dan yang terakhir adalah promosi kesehatan dan pengawasan publik. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bella. Kesimpulan yang pertama, perkembangan tren teknologi AI di bidang kesehatan menyebabkan berubahnya paradigma pelayanan kesehatan dari pendekatan reaktif ke pendekatan proaktif. Meskipun keberadaannya cukup bermanfaat bagi bidang kesehatan, AI berisiko menimbulkan masalah aksesibilitas, etika, dan keamanan data. Yang kedua, inovasi utama yang dihasilkan oleh teknologi AI dalam mewujudkan teknologi kesehatan adalah peningkatan keakuratan dan efisiensi diagnosis medis melalui teknologi machine learning dan deep learning, bukan pendukung keputusan klinis atau clinical decision system, telemedicine dan pemantauan jarak jauh melalui aplikasi dan platform digital, personalisasi pengobatan atau precision medicine, kemudian optimasi proses administrasi dan manajemen rumah sakit, pengembangan obat baru, dan robotika dalam negara. Selanjutnya, yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi AI di sektor kesehatan. Yang paling utama adalah hasil analisis AI berpotensi tidak akurat jika data medis tidak lengkap, tidak terstruktur, mengalami kesalahan dan terbias. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah privasi dan keamanan data pasien, regulasi dan etika, infrastruktur teknologi yang tidak berada di negara dengan pendapatan rendah dan menengah, serta tantangan budaya seperti resistensi dari profesional medis. Dan yang terakhir, contoh AI yang digunakan dalam bidang kesehatan adalah algoritma berbasis AI melalui analisis sistem medis digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit, perangkat pemantau kondisi pasien, chatbot berbasis AI digunakan untuk konsultasi digital, dan penerapan AI pada robotika. Baik, untuk selanjutnya ini referensi yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.